Selamat datang dalam perjalanan pengetahuan hukum yang menarik. Di tengah keragaman budaya, masyarakat Indonesia hidup dengan beragam sistem hukum. Dari hukum Islam yang kaya akan nilai-nilai keagamaan, hukum adat yang memelihara tradisi nenek moyang, hingga hukum barat yang mengemban prinsip-prinsip modern. Hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat masing-masing memiliki landasan filosofis dan prinsip yang berbeda. Namun, ketiganya turut membentuk karakteristik hukum Indonesia yang unik. Dalam perjalanan ini, kita akan menjelajahi perbedaan sistem hukum dalam masyarakat Indonesia. Mari kita bersama-sama menjelajahi kekayaan hukum Indonesia, menghormati perbedaan, dan merangkul persatuan dalam keberagaman. Selamat mendengarkan penjelasan kami ini. Pengertian hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf. Jadi mukallaf di sini adalah orang yang sudah dapat dibebani kewajibannya yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilaksanakan Rasulullah untuk melaksanakannya secara total. Jadi definisi hukum Islam di sini adalah aturan yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan atau amaliyah. Adapun sumber hukum Islam. Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja, namun sebuah aturan-aturan untuk diterapkannya di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan umumnya dalam bidang agama, oleh karena itu sumber hukum Islam menjadi solusinya. Adapun sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat muslim yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kitab suci Al-Quran berisi tentang perintah, larangan, serta ketentuan dan hikmah. Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadis, yakni berupa segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perilaku, maupun diamnya beliau. Di dalam hadis terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Quran. Kata hadis yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah. Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijma, kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Ijma yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, setelah sahabat, dan tabi'ut tabi'in setelah tabi'in. Karena setelah zaman mereka, para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak sehingga tidak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat. Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma adalah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nasnya dalam Al-Quran maupun hadis, dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya, jika suatu nas telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nasnya, itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nasnya. Lalu masuk pada ciri-ciri utama hukum Islam. Yang pertama itu dia bersumber dari agama Islam. Yang kedua mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman dan akhlak. Yang ketiga mempunyai dua istilah kunci, yaitu syariat dan fikih. Yang keempat mempunyai dua konsep bidang, yaitu ibadah dan muamalah.
Yang kelima, strukturnya berlapis. Yang keenam, dia mendahulukan kewajiban dari hak. Yang ketujuh, dapat dibagi menjadi hukum taklifi dan taklif. Yang kedelapan, berwatak universal. Yang kesembilan, menghargai martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga. Yang kesepuluh, dalam praktik pelaksanaannya digerakkan oleh iman dan akhlak umat Islam. Lalu, yaitu tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam itu yaitu kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, dengan jalan mengambil segala yang berguna bagi hidup dan menolak segala yang mundarat. Yang mundarat ini artinya yang menolak segala yang tidak bermanfaat bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam itu yaitu kemaslahatan hidup manusia, baik secara jasmani dan rohani, individual dan sosial. Selanjutnya masuk pada hukum waris yang memiliki kekhususan dalam hukum Islam. Dalam Islam, hukum waris memiliki kekhususan yang telah diatur dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengikuti prinsip syariah yang pembagian harta warisannya kepada ahli waris diikuti secara dan ditetapkan secara proporsional dengan ketentuan yang telah ditetapkan, seperti peran perempuan, orang tua, dan keluarga yang berhak menerima warisan. Sistem hukum waris ini juga membagi harta warisan berdasarkan kelompok tertentu, seperti keturunan, orang tua, suami istri, dan saudara. Pengertian hukum adat. Hukum adat berasal dari dua kata, yaitu hukum dan adat. Hukum sederhananya diartikan sebagai suatu aturan dan adat merupakan kebiasaan. Kata adat merupakan adopsi dari bahasa Arab al-adah yang kemudian diterjemahkan sebagai kebiasaan atau hal yang diikuti dan berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Sehingga hukum adat dapat diartikan sebagai suatu aturan yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat. Adapun sumber-sumber hukum adat, yang pertama, adat istiadat atau kebiasaan yang diikuti oleh rakyat. Yang kedua, kebudayaan tradisional rakyat. Yang ketiga, ajaran atau kaidah dari kebudayaan Indonesia yang asli. Yang keempat, perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Yang kelima, pepatah adat. Yang keenam, jurisprudensi adat. Yang ketujuh, dokumen-dokumen yang hidup pada waktu itu yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang hidup. Yang kedelapan, kitab-kitab hukum yang pernah dikeluarkan oleh raja-raja. Yang kesembilan, doktrin tentang hukum adat. Dan yang kesepuluh, hasil-hasil penelitian tentang hukum adat, nilai-nilai yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat. Ciri-ciri hukum adat. Yang pertama, hukum adat ada kalanya bercorak religious magic, yaitu menurut kepercayaan tradisional orang Indonesia, sebab setiap masyarakat diliputi oleh kekuatan goib yang harus dipelihara agar tetap aman dan tentram. Yang kedua, ada pula hukum adat yang bercorak komunal atau kemasyarakatan, yang dimana bahwa setiap kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok sebagai satu kesatuan yang utuh. Yang ketiga, ada lagi hukum adat bercorak demokrasi. Yang keempat, ada hukum adat yang bercorak konten dan konkret, yang artinya bercorak konten yaitu pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan, seperti peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak dan konkret. Adanya tanda yang kelihatan seperti setiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud, sehingga tidak ada janji yang dibayar dengan janji. Semuanya harus disertai tindakan nyata supaya tidak saling mencurigai satu dengan yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemberlakuan hukum adat Indonesia. Pemberlakuan hukum adat Indonesia telah ada dalam konstitusi, tepatnya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tepatnya pada pasal 18B ayat 2, yang dimana mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati satu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang dimana diatur dalam undang-undang. Dengan terbentuknya di dalam konstitusi, tentu hukum adat ini memiliki payung hukum yang sangat kuat untuk diberlakukan di Indonesia. Terlebih lagi, kemajemukan dan pluralitas masyarakat Indonesia yang masih mempertahankan tradisi atau kebiasaan yang telah diperoleh secara turun-temurun.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pewarisan adat. Di dalam hukum adat dikenal 3 sistem pewarisan. Yang pertama adalah sistem kewarisan individual. Sistem kewarisan individual ini adalah sistem kewarisan yang dimana para ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki harta warisan secara perorangan. Di mana ciri-ciri sistem pewarisan individual ini adalah harta warisan dapat dibagi-bagi antara ahli waris. Selanjutnya, dalam hukum adat dikenal juga dengan sistem kewarisan kolektif. Sistem kewarisan kolektif ini adalah sistem kewarisan di mana para ahli waris dapat mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi secara bersama-sama. Dalam sistem pewarisan ini, harta peninggalan dianggap sebagai keseluruhan yang tidak dapat dibagi-bagi dan dimiliki bersama-sama oleh para ahli waris. Nah, untuk yang terakhir, yang ketiga, sistem kewarisan mayorat. Sistem kewarisan mayorat ini adalah sistem kewarisan di mana harta waris diberikan kepada anak tertua yang bertugas menjadi kepala keluarga dan menggantikan kedudukan ayah atau ibu. Dalam sistem kewarisan mayorat dikenal dengan adanya mayorat laki-laki dan mayorat perempuan. Mayorat laki-laki berarti laki-laki tertualah yang menjadi ahli waris tunggal dari pewaris. Sedangkan mayorat perempuan berarti anak perempuan tertualah yang dapat menjadi ahli waris. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum barat. Jadi hukum barat adalah hukum yang berdasarkan ketentuan pasal 131 junto pasal 163 IS yang dinyatakan berlaku bagi pihak-pihak yang bergolongan Eropa atau pihak-pihak yang dipersamakan dengan golongan Eropa. Hukum ini sengaja disebut sebagai hukum barat karena berdasarkan asas konkordansi, hukum yang berlaku bagi golongan Eropa di Hindia Belanda haruslah meniru hukum yang berlaku di negeri Belanda. Seperti halnya negeri Belanda dan negara-negara lain yang ada di Eropa sama-sama dipengaruhi oleh prinsip-prinsip ke revolusi Prancis seperti kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Tujuan dari hukum barat secara garis besar ada 3. Yang pertama adalah untuk menjamin kepastian hukum dari pihak-pihak. Yang kedua adalah untuk memberikan rasa keadilan. Dan yang ketiga adalah untuk memberikan rasa kemanfaatan bagi masyarakat tempat hukum itu berada. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber dari hukum barat. Sumber dari hukum barat adalah segala peraturan perundang-undangan sejak zaman kolonial dahulu beserta segala perubahannya yang dinyatakan di dalam stablat atau lembaran negara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian dari hukum waris barat. Jadi, hukum waris barat adalah hukum waris yang tertulis dalam BW dan hanya diperuntukkan bagi orang-orang non-muslim atau orang-orang yang tunduk pada ketentuan hukum waris perdata barat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kekhususan dari hukum waris barat. Itu ada 2. Yang pertama adalah pembagian waris menurut hukum waris barat. Itu lebih menekankan kepada hak waris kepada keluarga yang sedarah atau terikat hubungan perkawinan. Yang kedua adalah cara pembagian warisan yang bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah menurut cara AB intestato, di mana bahwa ahli warisnya adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris atau mempunyai ikatan perkawinan yang secara khusus ditentukan oleh undang-undang. Yang kedua adalah menurut testamen atau surat warisan, di mana ahli waris ditentukan kepada siapa warisan tersebut ditujukan. Selanjutnya masuk pada ciri-ciri hukum waris dalam perdata barat. Yang pertama diatur dalam Kitab Undang-Undang